Pesawat ini lahir di era Perang Dingin. Pertama terbang tahun 1974. Banyak netizen bilang, pesawat sudah tua, pesawat sudah ketinggalan zaman. Kenapa belum pensiun? Tapi faktanya, jet tempur ini masih dipakai lebih dari 25 negara di dunia. Masih diproduksi dalam versi terbarunya, yaitu F-16 Viper. Dan masih menjadi tulang punggung banyak angkatan udara di seluruh dunia. Apakah dunia militer tidak mampu beli yang baru? Atau justru karena F-16 Fighting Falcon terlalu rasional untuk diganti? Hari ini, kita bongkar tanpa glorifikasi, tanpa fanboyisme. Indikator umur pesawat. Banyak orang mengira umur pesawat dihitung dari tahun produksinya. Itu salah besar. Dalam dunia militer, yang dihitung adalah jam terbang, kelelahan struktur atau fatigue life, dan hasil inspeksi teknis. Pesawat buatan tahun 1988 belum tentu tua, jika jam terbangnya masih rendah. Dengan program penguatan struktur seperti Falcon Star dan SLAP, F-16 bisa mencapai 10.000 hingga 12.000 jam terbang. Artinya, masih bisa operasional hingga tahun 2035, bahkan mencapai tahun 2040, tergantung pola penggunaan. Jadi, ini bukan soal umur kalender, namun ini masalah kesehatan struktur. Upgrade yang mengubah segalanya. F-16 bukan pesawat statis, ia berevolusi. Versi awal mungkin sederhana, tapi versi modern bisa memiliki radar AESA, detailing canggih, helmet-mounted cueing system, dan rudal BVR seperti AIM-120. Secara avionik dan kemampuan tempur jarak jauh, F-16 modern masih sangat mematikan. Ia bukan stealth atau siluman, seperti F-35 Lightning II. Tapi, tidak semua misi pertempuran membutuhkan stealth atau siluman itu. Air policing, intersepsi, patroli wilayah. F-16 lebih dari cukup. Realitas anggaran. Ini adalah bagian paling sensitif. Jet generasi 5 itu mahal harga maupun biaya operasionalnya. Bukan hanya harga belinya, namun juga mahal dalam hal perawatan, infrastruktur, training, dan jam terbang. Lebih baik punya 24 jet F-16 yang bisa terbang rutin daripada 8 jet super canggih tapi jarang lepas landas karena terkendala biaya operasional. Dalam strategi pertahanan modern, kesiapan tempur sering lebih penting daripada kecanggihan absolut. Strategi yang jarang dipahami. Tidak ada satupun negara yang mengganti seluruh armadanya sekaligus. Yang dilakukan adalah pertahankan platform lama yang masih layak, upgrade seperlunya, masukkan generasi baru secara bertahap, pensiunkan pesawat lama secara perlahan. Ini bukan soal ketinggalan zaman, ini soal manajemen risiko dan anggaran. Kenapa belum pensiun? Karena F-16 berada di titik paling rasional. Biaya masih masuk akal, suku cadang tersedia global, banyak negara masih pakai, artinya ekosistem besar, teknologi masih relevan, pilot sudah familiar, dan yang paling penting, ancaman nyata kebanyakan negara tidak butuh jet generasi 5 setiap hari. F-16 bukan yang paling canggih, bukan yang paling siluman, bukan yang paling mahal. Tapi ia mungkin salah satu jet paling rasional yang pernah dibuat. Dalam dunia militer, yang bertahan lama bukan yang paling glamor atau yang paling canggih, tapi yang paling masuk akal atau realistis.